rumah tua yang dipenuhi ular besar. Di sebuah desa terpencil di pinggiran hutan lebat, berdiri sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Rumah itu dikenal dengan nama Rumah Lilitan karena kisah kelam yang menyelimutinya. Penduduk desa percaya rumah itu adalah sarang ular-ular besar, penjaga kutukan yang menimpa keluarga terakhir yang tinggal di sana puluhan tahun silam. Tidak ada yang berani mendekati rumah tersebut, bahkan saat siang hari. Pintu depannya yang terbuat dari kayu ek sudah rapuh, penuh ukiran aneh yang terlihat seperti pola sisik ular. Jendela-jendelanya pecah, menyisakan celah yang menganga seperti mata yang selalu mengawasi. Di sekitar rumah, rumput liar tumbuh tinggi dan suara desisan samar sering terdengar dari dalam, meskipun tak ada angin yang bertiup. Suatu hari, seorang pemuda bernama Arya datang ke desa itu. Arya adalah seorang pemburu harta karun dan peneliti cerita rakyat. Dia mendengar legenda tentang rumah Lilitan dari seorang temannya yang pernah melintasi desa itu. Menurut cerita yang beredar, di dalam rumah tersebut tersembunyi sebuah permata berwarna hijau terang sebesar telapak tangan yang dikenal sebagai mata naga. Permata itu konon memiliki kekuatan luar biasa, mampu memberikan kekayaan dan keabadian kepada pemiliknya. Namun, kisah itu datang dengan peringatan. Siapapun yang mencoba mengambil mata naga akan menjadi korban amarah para penjaga. Arya tidak percaya pada takhayul. Baginya, ular hanyalah binatang yang bisa ditaklukkan dengan akal dan strategi. Aku akan membuktikan kalau cerita itu cuma omong kosong, gumam Arya sambil memasukkan senter, tali, dan pisau panjang ke dalam ranselnya. Masuk ke dalam rumah malam itu, di bawah bulan purnama yang pucat, Arya mendekati rumah tua tersebut. Semakin dekat dia berjalan, semakin dingin udara terasa, seperti ada sesuatu yang menyedot kehangatan dari sekelilingnya. Suara desisan terdengar semakin jelas, seperti ratusan ular yang berbisik di kegelapan. Dengan hati-hati, Arya mendorong pintu depan. Engsel pintu berderit keras, memecah keheningan malam. Begitu pintu terbuka, bau busuk yang menyengat menyeruak, membuat Arya hampir muntah. Namun, dia menahan diri dan melangkah masuk. Lantai kayu rumah itu rapuh, penuh debu dan lumut. Di dinding, terdapat gambar-gambar aneh yang terlihat seperti ritual pemujaan ular. Mata Arya langsung tertuju pada tangga menuju lantai atas yang tampak gelap dan menyeramkan. Namun, sebelum dia sempat melangkah lebih jauh, suara berdesis terdengar sangat dekat. Arya menoleh. Dari balik bayangan di sudut ruangan, muncul seekor ular besar dengan panjang lebih dari 5 meter. Sisiknya mengkilap keemasan dan matanya bersinar merah menyala. Ular itu mendesis pelan, seolah memperingatkan Arya untuk mundur. Namun, Arya tidak mundur. Dengan senter di tangan, dia menyinari ular tersebut, mencoba membuatnya takut. Tapi ular itu tidak bergeming. Sebaliknya, ia melingkar, siap menyerang. Arya berhasil menghindari serangan ular pertama itu dan melarikan diri ke tangga. Dia berpikir akan lebih aman di lantai atas. Namun, saat dia mencapai puncak tangga, dia menyadari bahwa situasinya jauh lebih buruk dari yang dia bayangkan. Lantai atas penuh dengan ular-ular besar yang menggeliat di setiap sudut ruangan. Ada ular hitam legam yang begitu besar sehingga tubuhnya hampir menutupi lemari kayu di sudut, dan ada ular putih pucat yang tampak seperti bayangan hantu, bersembunyi di balik gorden yang robek. Arya melangkah perlahan, mencoba mencari ruangan yang mungkin menyimpan mata naga. Namun, setiap langkahnya membuat ular-ular itu semakin gelisah. Suara desisan memenuhi ruangan, membuat bulu kuduk Arya meremang. Tiba-tiba, lantai di bawahnya retak, dan dia terjatuh ke lantai dasar. Arya terbatuk-batuk, tubuhnya penuh dengan debu dan serpihan kayu. Ketika dia membuka matanya, dia menemukan dirinya berada di sebuah ruangan bawah tanah yang gelap. Udara di sana sangat pengap, dan bau busuk semakin menusuk hidungnya. Di depan Arya, sebuah altar batu besar berdiri. Di atasnya, dikelilingi oleh lilitan ular-ular kecil,
terletak sebuah permata hijau yang bersinar terang, mata naga. Namun, sebelum Arya bisa mendekat, suara gemuruh terdengar dari dinding. Batu-batu besar runtuh, dan dari balik kegelapan muncul ular terbesar yang pernah dia lihat. Ular itu memiliki panjang lebih dari 20 meter, dengan tubuh sebesar pohon kelapa. Sisiknya berwarna hitam pekat, dengan pola keemasan yang berkilauan saat terkena cahaya permata. Matanya yang merah bersinar memandang Arya dengan tatapan penuh kebencian. Arya membeku. Dia tahu tidak ada cara untuk melawan makhluk sebesar itu. Namun, pikirannya yang penuh ambisi membisikkan satu hal. Ambil permatanya dan lari. Dengan kecepatan yang tidak disangka, Arya berlari menuju altar. Dia meraih permata itu, namun begitu tangannya menyentuhnya, seluruh ruangan berguncang hebat. Ular-ular kecil yang sebelumnya melingkari altar mulai menyerangnya, menggigit tubuhnya tanpa ampun. Ular terbesar itu melilit tubuh Arya, menghancurkan tulang-tulangnya dengan mudah. Teriakan Arya menggema di dalam rumah tua itu, namun tidak ada yang mendengarnya. Pagi harinya, penduduk desa yang penasaran mencoba mendekati rumah tersebut setelah melihat cahaya hijau menyala dari kejauhan semalam. Namun, yang mereka temukan hanyalah ransel Arya yang tergeletak di depan pintu, basah oleh darah. Rumah itu kembali sunyi, tetapi desas-desus tentang mata naga semakin menyebar. Para pencari harta lain mulai berdatangan, dan satu persatu mereka menghilang di dalam rumah tua itu. Kini, rumah Lilitan tidak hanya dikenal sebagai tempat yang dipenuhi ular-ular besar, tetapi juga sebagai kuburan bagi mereka yang tamak dan berani menantang kutukan mata naga. Namun, di suatu malam, seorang penduduk desa bersumpah melihat sosok Arya di jendela rumah itu, dengan mata yang kini bersinar hijau seperti permata, dan ular besar yang melilit tubuhnya. Dia sudah menjadi bagian dari mereka, kata penduduk desa itu gemetar. Dan sejak saat itu, desisan di rumah tua itu terdengar semakin sering, seolah-olah ada sesuatu yang menunggu, atau memanggil. Beberapa bulan setelah hilangnya Arya, seorang wanita bernama Naira tiba di desa tersebut. Naira adalah kakak Arya, seorang arkeolog sekaligus pemburu benda-benda kuno yang memiliki reputasi tak tertandingi. Ketika mendengar kabar bahwa Arya menghilang di rumah Lilitan, dia bersumpah akan menemukannya, hidup atau mati. Penduduk desa mencoba memperingatkan Naira tentang bahaya rumah itu. Mereka menceritakan kejadian aneh yang semakin sering terjadi sejak Arya menghilang. Suara desisan yang terdengar hingga ke desa, bayangan ular raksasa yang melintas di hutan, dan beberapa penduduk yang mengaku dihantui oleh sosok Arya. Namun, Naira tidak gentar. Berbekal buku catatan milik Arya yang ditemukan di dalam ranselnya, dia memutuskan untuk melanjutkan pencarian. Persiapan yang matang Naira tidak datang tanpa persiapan. Dia membawa alat-alat modern, seperti kamera inframerah, senjata bius, dan serum anti-bisa. Dia juga membawa sebuah pusaka keluarga berupa kalung berbandul batu giok, yang konon memiliki kekuatan pelindung. "Aku tidak akan gagal," katanya tegas sambil memandang rumah tua itu dari kejauhan. Malam itu, Naira memulai misinya. Dia menunggu hingga bulan naik tinggi, sama seperti waktu Arya masuk ke dalam rumah. Ketika dia mendekati pintu, hawa dingin menyergapnya, membuatnya bergidik. Namun, dia tetap melangkah maju, membuka pintu rumah tua itu dan menghadapi kegelapan yang pekat. Begitu masuk, Naira segera merasakan ada sesuatu yang mengawasinya. Dia menyalakan kamera inframerahnya dan melihat ular-ular besar bersembunyi di setiap sudut ruangan. Dengan hati-hati, dia melangkah menuju tangga, menghindari ular-ular tersebut. Saat mencapai lantai atas, dia menemukan bekas jejak Arya, coretan pada dinding yang menggambarkan altar dan mata naga. Namun, yang membuatnya ngeri adalah coretan terakhir yang berbunyi, "Jangan sentuh permata itu." Tulisan itu berlumuran darah. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari lantai bawah. Naira segera berlari ke arah suara itu, dan dia menemukan sebuah pintu rahasia yang terbuka perlahan.
Tanpa ragu, dia masuk ke dalamnya dan menemukan tangga yang menuju ke ruang bawah tanah. Di sana, Naira melihat altar batu yang sama seperti yang digambarkan dalam catatan Arya. Namun, permata itu kini bersinar lebih terang dan di sekitarnya berdiri sosok Arya. Tubuhnya kini menyatu dengan ular-ular kecil yang melilitnya dan matanya bersinar hijau seperti permata. "Pergilah, Naira," suara Arya terdengar, namun tidak lagi manusiawi. "Kau tidak akan bisa melawan mereka." Namun, Naira tidak mundur. Dengan air mata mengalir, dia memutuskan untuk menyelamatkan adiknya, apapun risikonya. Naira membuka buku catatan Arya dan membaca dengan seksama. Di sana disebutkan bahwa mata naga adalah inti kekuatan para ular, namun juga menjadi titik kelemahan mereka. Dengan cermat, Naira memutuskan strategi. Dia menyalakan obor kecil yang dia bawa, mencampurkan minyak herbal, dan mulai membentuk lingkaran perlindungan di sekitar altar. Ketika ular-ular besar mulai mendekat, Naira mengarahkan kalung gioknya ke permata. Cahaya hijau dari permata dan giok itu bertabrakan, menghasilkan kilatan yang membutakan. Ular-ular kecil berjatuhan dari tubuh Arya, dan ikatan mistis yang melilitnya mulai terlepas. Dia memegang tangan Arya dan menariknya keluar dari altar. Dengan kekuatan terakhirnya, dia memecahkan permata mata naga menggunakan kalung gioknya. Begitu permata hancur, rumah itu mulai runtuh. Ular-ular besar melarikan diri ke bayangan, dan sosok ular raksasa menghilang menjadi abu. Naira menyeret Arya keluar dari reruntuhan tepat sebelum rumah itu runtuh sepenuhnya. Arya membuka matanya dan melihat wajah kakaknya yang penuh kelegaan. Aku minta maaf, Naira. Aku terlalu tamak." "Tidakkah apa-apa," jawab Naira. "Yang penting kita selamat." Penduduk desa melihat rumah itu telah runtuh dan merasa lega. Mereka mengucapkan terima kasih kepada Naira atas keberaniannya. Namun, Naira tahu bahwa kutukan itu mungkin belum sepenuhnya berakhir. Dengan tekad, dia membawa Arya pulang, bersumpah untuk menjaga adiknya dari ambisi yang bisa menghancurkan mereka lagi.